Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lestiani Mandriasih atau Ibu Lis ya, dari BSSN yang sudah sudi berkunjung ke Politeknik Angkatan Darat, di mana tadi Ibu sudah memberikan sosialisasi tentang okupasi tentang dari rekayasa keamanan cyber, Bu ya. Peta okupasi nasional Bu ya. Nah, itu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan kehadiran Ibu di Poltekat ini, Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga dan terima kasih sudah berkenan hadir di Weekend Smart Poltekat ini, Bu. Yang pertama, Bu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa peran dan tanggung jawab utama dari BSSN gitu dalam konteks keamanannya cyber dan pertahanan negara gitu, Bu? Baik, terima kasih atas diundangnya di Weekend Smart Podcast Poltek TNI AD gitu ya. Baik, peran dari BSSN tentunya dalam hal menjaga keamanan siber, menjaga kedaulatan siber pemerintah Indonesia, salah satunya yang harus disiapkan adalah SDM-nya. SDM ya. Jadi SDM keamanan siber ini merupakan aset atau kunci dari keamanan siber. Betul. Setinggi apapun, secanggih apapun teknologi gitu, harus disiapkan adalah SDM-nya. Dalam hal ini adalah kompetensinya. Ya betul. Kami peran dari BSSN adalah regulasinya dalam standar gitu ya, standar kompetensinya. Jadi kami juga sudah mengeluarkan yang tadi disampaikan peta okupasi nasional keamanan siber, dan kami juga sudah menyusun beberapa standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan sudah ditetapkan, yaitu SKKNI Security Operation Center, SKKNI Auditor Keamanan Informasi, SKKNI Uji Keamanan Siber, dan SKKNI Kriptografi. Ini semua adalah bentuk komitmen dari BSSN untuk membangun ekosistem SDM keamanan siber yang profesional, terpercaya dan berdaya saing. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Poltekat atau Politeknik Angkatan Darat selaku lembaga pendidikan tinggi khususnya Bu, yang merupakan pendidikan vokasi yang dimiliki satu-satunya Bu oleh Angkatan Darat. Nah, pertanyaannya, bagaimana BSSN bekerja sama dengan instansi pemerintah atau khususnya militer ini dan sektor swasta untuk menghadapi tantangan keamanan cyber yang ada gitu Bu? Baik, khususnya di bidang SDM karena kami, saya gitu dari Deputi Strategi dan Kebijakan, dan kebetulan saya dari Direktorat Kebijakan SDM, jadi tentunya kami mewakili dari SDM gitu ya. Dan tentunya kerjasama kami dengan instansi pemerintah baik sipil atau militer gitu ya, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang harus disiapkan kerjasamanya adalah di bidang SDM. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan regulasi-regulasi atau standar-standar kami di bidang SDM yang tadi disampaikan, peta okupasi, standar-standar ini dapat diimplementasikan di bidang pendidikan gitu, dalam hal ini di Poltek TNI AD. Kami tidak dapat berdiri sendiri tanpa berkolaborasi dengan dunia pendidikan, tanpa berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Tentunya yang tadi kami sampaikan, peta okupasi ini dapat menjadi acuan profil lulusan Poltek TNI AD. Baik Bu, terima kasih. Kemudian saya sering melihat dan membaca tentang wawancara dan pendapat tentang yang sekarang lagi marak ini Bu, serangan cyber yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan itu, kira-kira apa langkah-langkah yang diambil oleh BSSN dalam mencegah serangan cyber dan melindungi infrastruktur informasi kritis dari negara itu? Baik,
Nah, ini kebetulan kami sedang menyusun nih Pak, menyusun perban sebagai turunan dari Perpres tentang IV gitu ya. Jadi kami sedang menyusun perban peningkatan kapasitas SDM keamanan siber. Salah satunya melalui pelatihan, melalui sertifikasi dan gitu tentunya ya, semua mengacu kepada standar-standar yang telah dikeluarkan BSSN. Jadi salah satu langkah yang diambil oleh BSSN yaitu menyusun regulasi bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya, dan yang kedua kami juga regulasinya ada peta okupasi, peta okupasi dan SKKNI, dan satu lagi adalah kami sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi BSSN. Nah, baik Bu. Kira-kira ini Bu yang terakhir Bu nih. Bagaimana BSSN berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan cyber dan cara melindungi diri secara online. Nah, ini kan lebih marak ini Bu, zaman sekarang ini kan, apalagi kaitannya dengan media sosial gitu loh Bu. Ya, baik, mungkin peran-peran BSSN ini ada memberikan edukasi gitu, baik itu di sektor pemerintah, di sektor industri. Jadi kami ada deputi 3, lalu ada deputi 3 di keamanan siber di sektor pemerintahan dan pembangunan manusia, lalu ada di sektor industri itu di deputi 4. Jadi kami terus melakukan edukasi terkait dengan ancaman keamanan siber gitu ya, istilahnya peningkatan security awareness gitu ya, terhadap pelaku-pelaku baik itu di sektor pemerintahan, sektor pembangunan manusia, dalam hal ini mungkin di perguruan tinggi dan industri sampai ke UMKM gitu. Kami ada brosur-brosurnya bisa diunduh juga di situs BSSN. Baik Bu. Cukup menarik Bu pembicara kita pada siang hari ini Bu. Terima kasih atas kehadiran Ibu Lis di Weekend Smart Podcast ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami juga untuk memotivasi di Politeknik Angkatan Darat ini. Suatu kebanggaan dari BSSN ini bisa hadir di sini Bu. Terima kasih Bu atas informasi serta pencerahan. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bu sebelum diakhiri? Terima kasih kepada Pak Desiderius. Mari kita sama-sama menjaga ruang siber, keamanan siber bersama BSSN gitu ya. Termasuk dalam hal ini Poltek TNI AD. Mari kita bersama-sama menjaga ruang siber Indonesia. Baik Bu. Iya Bu, terima kasih. Demikianlah wawancara kami dengan Ibu Listiani dari BSSN pada hari ini di Weekend Smart Podcast. Semoga apa yang sudah disampaikan, bincang-bincang ini dapat bermanfaat khususnya untuk perkembangan juga khususnya di era media cyber. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih.